adab menjenguk orang sakit. Nah, kembali saya katakan di awal bahwa proses kematian umumnya itu diawali dengan proses sakit terlebih dahulu, dan ini pun yang dialami oleh junjungan kita Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau secara manusiawinya adalah manusia. Beliau sedih, beliau gembira, beliau tidur, beliau pun sakit gitu. Namun dalam sejarah mengatakan bahwa Rasulullah dalam hidupnya itu jarang sekali sakit, karena beliau seseorang yang memang pandai menjaga kesehatan dengan berbagai macam kegiatan yang semuanya tentunya dalam bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul itu dalam hidupnya jarang sakit. Nah, ketika beliau mau meninggal dunia, beliau itu kondisinya sakit terlebih dahulu begitu. Ini yang tertera dalam sebuah hadis ya. Ya, bisa silakan dibaca. Yang jelas inti dari hadis ini adalah ketika Rasulullah sedang sakit, kemudian Rasulullah itu bertanya kepada Aisyah, dalam hal ini adalah istri beliau, apakah kalian sudah melaksanakan sholat? Itu intinya. Artinya beliau walaupun sakit tetap memikirkan umat saat itu, karena beliau saat itu menjadi imam, tidak hanya sebagai imam negara, pemimpin negara, dalam sholat pun begitu. Dan para jamaah saat itu menjawab, belum ya Rasul, kami menunggu engkau. Akhirnya dalam kondisi sakit, Rasulullah meminta Aisyah untuk menyiapkan sebuah bejana yang berisi air. Beliau mandi dan juga beliau berwudu. Namun karena kondisi sakit yang diderita beliau teramat berat, setelah itu beliau pingsan. Ketika beliau pingsan, sadar, otomatis wudunya batal. Dan beliau bertanya lagi selama pingsan, apakah kalian sudah sholat? Belum Rasul, kami menunggu engkau. Rasul meminta kembali untuk disiapkan air untuk melaksanakan mandi dan juga wudu. Dan kedua kalinya pun Rasulullah pingsan gitu, ya. Artinya begitu dahsyat sakit yang diderita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bahwa semua kita manusia itu proses kematian umumnya diawali dengan kematian dengan sakit ya. Kemudian para ibu sekalian, setelah kita sudah memahami bahwa sakit adalah sebuah kondisi di mana setiap manusia hampir dipastikan mengalami, maka kita harus memahami tentang hukum menjenguk orang sakit. Nah, barangkali tadi saya katakan ada perintah dalam hadis tadi, ada 6 kewajiban muslim atau muslimah terhadap muslim muslimah yang lain. Di antaranya ketika saudara kita sakit, maka kita wajib untuk menjenguk. Nah, ini kita bicara hukum berarti. Ketika kita bicara hukum, pada dasarnya menjenguk orang yang sakit merupakan amalan yang disunnahkan. Tapi ini kondisional, kondisional. Nanti bisa menjadi wajib, bisa menjadi haram, bisa menjadi makruh. Kondisional, nanti kita jelasin. Nah, apakah orang yang sakit tersebut beragama Islam ataupun orang kafir? Nah, nanti di sini akan menentukan hukumnya. Pada umumnya, secara umum, hukum menjenguk orang sakit itu adalah sunnah. Apa itu sunnah? Sebuah perkara, perbuatan yang apabila dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Gitu. Hadisnya bisa kita lihat masing-masing saja. Saya langsung melihat intinya saja. Dikisahkan ada sebuah hadis bahwa orang Yahudi, ya, bahwa seorang budak milik orang Yahudi pernah menjadi pelayan Nabi. Sebelum dia masuk Islam, dia pernah menjadi pelayan Nabi, kemudian sakit. Dan Rasulullah menjenguk. Ya, itulah indahnya akhlak Rasul. Dia tidak pernah menilai status sosial manusia. Mau dia budak, mau dia pejabat, beliau selalu memperlakukan sama Rasulullah. Ketika beliau menjenguk, kemudian sampailah beliau, kemudian beliau mengatakan, masuk Islamlah kamu. Lalu
dia masuk Islam. Banyak ibu kisah sejarah orang kafir itu terketuk hatinya mendapat hidayah karena akhlak Rasulullah. Berapa banyak orang-orang kafir saat itu yang hatinya keras ketika Rasulullah tunjukkan akhlak mulianya, orang tersebut itu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian ibu, dalam sebuah riwayat menurut Imam Bukhari dalam sahihnya membuat judul khusus tentang kewajiban menjenguk orang sakit. Kitab tersebut adalah Wujub Iyadah Al-Marid. Kemudian beliau menyampaikan daripada perintah Rasulullah SAW hal-hal yang berkaitan tentang orang-orang sakit, yang intinya adalah bahwa beliau pernah bersabda, berilah makan terhadap orang yang kelaparan dan jenguklah orang yang sakit dan bebaskanlah tawananmu. Poinnya ada di jenguklah orang sakit, perintah. Jadi menjenguk orang sakit melalui hadis tadi di awal saya sampaikan diperkuat dengan sahih Imam Bukhari pun sama. Ada perintah jenguklah orang yang sakit. Nanti bagaimana adabnya, bagaimana perlakuan kita dan sebagainya akan kita sampaikan. Kemudian hanya saja hukum menjenguk orang sakit akan berbeda. Tadi saya katakan tergantung kondisinya. Yang pertama, hukum secara umum adalah sunnah, tapi bisa berubah menjadi haram, bisa berubah menjadi makruh. Itu tergantung kondisi. Diperhatikan, jika yang dijenguk adalah orang kafir harbi. Kafir ada dua, ada kafir harbi, ada kafir izmi kalau saya tidak salah. Ya, jadi kafir harbi itu adalah orang kafir yang memusuhi umat Islam. Contoh, maaf, ada orang kafir dan dia benci sama orang Islam, selalu memusuhi, menghalangi dakwah Islam. Ketika dia sakit kita jenguk, maka hukumnya dilarang, haram. Tapi kalau kafir yang selain dari kafir harbi ini, maka kita menjenguk, hukumnya adalah sunnah pada hukum umum gitu ya. Sedangkan jika yang dijenguk adalah pelaku dosa besar, kita tahu dia ahli maksiat, dia selalu berbuat dosa misalnya, maka hukumnya adalah makruh. Makruh sendiri definisinya adalah kebalikan dari sunnah. Sunnah tadi kan dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa kalau sunnah. Kalau makruh dikerjakan tidak apa-apa, kebalikannya ya, ditinggalkan dapat pahala, kebalikan dari sunnah, itu makruh ya. Kecuali jika orang yang bersangkutan masih memiliki hubungan kekerabatan. Maaf, kita punya kerabat, punya keluarga, tapi kita tahu akhlaknya kurang bagus, berbuat maksiat, ahli riba misalnya, maka kita masih menjenguknya, kita bisa, dia berharap taubat misalnya, maka itu hukumnya disetarakan tadi secara umum adalah sunnah. Yang makruh itu memang orang yang pelaku dosa besar dan kayaknya sulit untuk diharapkan dia bertaubat ya. Para ibu sekalian, sekarang memasuki kepada adab menjenguk orang sakit. Ini penting karena berapa banyak kita, saya akui, antusias kita sebagai seorang muslim, kita ini memang sebagai makhluk sosial yang intinya tidak bisa hidup sendiri dalam masyarakat. Kita butuh orang lain dalam hidup ini. Bahkan ketika kita mati pun kita butuh orang lain ngurusin kita. Ya, dari mulai kita lahir ke muka bumi ini kita butuh orang lain maksudnya. Dan selalu dalam hidup kita harus kita saling membutuhkan. Artinya harus sebagai makhluk sosial. Tidak bisa kita dengan keegoisan kita. Kita tidak bisa hidup secara tanpa lo juga gue bisa, tidak bisa ibu. Kita ini malah mohon maaf, kata Rasulullah, saudara kita yang terdekat itu adalah tetangga. Kita punya saudara kandung di mana-mana, ketika sakit kan tentunya tetangga terlebih dahulu yang membantu. Jadi mohon untuk dijaga kita semua hubungan baik dengan tetangga.
Bahkan Rasulullah pernah ditanya, ya Rasul, bagaimana saya mengetahui pribadi saya ini orang baik atau orang buruk? Kata Nabi, tanyakan kepada tetanggamu. Bila kata tetanggamu kamu baik, kau baik. Karena yang mengukur keseharian kita dekat dengan lingkungan adalah tetangga. Kan bisa saja ibaratnya, mohon maaf, kalau kita jauh mah jarang ketemu kan nggak tahu. Tapi kalau tetangga kan keseharian kita. Makanya ukuran manusia baik tidaknya ternilai oleh tetangganya sendiri. Maka dari itu Rasulullah selalu memberikan satu ajakan. Bahkan dalam hadis lain dikatakan, man kana yu'minuna billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, falyukrim, maka hormatilah jaroh tetanggamu. Saling menghormati, hak dan kewajibannya masing-masing dijaga. Kembali, adab menjenguk orang sakit yang pertama, ketika kita hadir menjenguk orang sakit, yang kita harus lakukan adalah mendoakan kebaikan. Jadi ketika orang sakit kita datang, yang pertama kita lakukan adalah mendoakan kebaikan. Jadi jangan kita takut-takutin orang sakit. Ya, sakit apa Bu? Aduh, kayaknya pusing kepala saya misalnya. Oh, kemarin teman kantor saya pusing-pusing mati. Jangan takut-takutin ya. Kasih doa. Dalam Islam, Bu, ada tuntunan beberapa doa. Silakan bisa kita ambil dari sekian banyak doa ya. Ini dasar hadisnya Bu, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ia berkata, Rasulullah bersabda, apabila kau menjenguk orang sakit atau orang yang meninggal, maka ucapkanlah doa yang baik, karena malaikat mengaminkan ucapan kalian. Jadi doakan yang baik-baik gitu ya. Di antara doa banyak sekali. Yang pertama, Allahumma shfi. Ya, sebutin namanya. Kita punya tetangga, punya kerabat, punya saudara sakit. Ketika kita datang, kita angkat tangan, kita doakan, Allahumma shfi fulan bin fulan, yang artinya ya Allah sembuhkanlah si fulan bin fulan. Ada juga lain hadis yang mengatakan lebih lengkap di sini ya. Allahumma shfi Sa'dan wa atmim lahu hijratuhu. Di sini sama redaksinya Allahumma shfi, tapi ditunjukkan Sa'dan, si Sa'id gitu ya, si Sa'ad gitu ya. Jadi ditunjukkan Allahumma shfi Sa'ad wa atmim lahu hijratahu. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit Sa'ad dan sempurnakanlah hijrahnya. Karena saat itu Rasulullah bertemu dengan sahabat yang memang awal dia hijrah, dan Rasul minta dimantapkan dalam hijrahnya. Jadi intinya Allahumma shfi, sebutkan nama orang yang sakit. Atau ada yang lain, la ba'sa tahurun insyaallah, tidak apa-apa, insyaallah baik-baik saja. Doakan, hibur ya. Jadi kita selalu mendoakan ketika tadi kita sudah menyampaikan Allahumma shfi fulan bin fulan, sampaikan la ba'sa tahur inna insyaallah, yang artinya tidak apa-apa, insyaallah baik-baik saja, hibur dia. Tadi saya bilang jangan nakut-nakutin gitu ya. Kemudian dalam hadis lain pun ada lebih umum, ini yang sering dipakai Bu. Ya, Allahumma azhib, atau ada azhibul ba'sa rabban nas ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ini umum yang sering dibaca oleh orang yang ketika menjenguk orang sakit, yang artinya hilangkanlah penyakit wahai Rabb, wahai Allah sekalian manusia, sembuhkanlah wahai Zat yang maha menyembuhkan, tidak ada yang dapat menyembuhkan melainkan kesembuhan darimu, yaitu kesembuhan yang tidak membawa rasa sakit. Jadi silakan doa, cari doa yang ringan. Kemudian ada lagi doa yang lain dengan sumber yang berbeda, adalah as'alullahul azim rabbal arsyil azim ayyashfiyak, yang artinya aku meminta kepada Allah yang maha agung, Rabbnya arsy yang mulia, untuk menyembuhkanmu. Jadi intinya doakanlah yang baik-baik gitu ya. Nah, dan hadis yang lain bisa kita lihat di situ. Allahumma shfi 'abdaka yanka'ulaka aduwa aw yamshi laka ila janazah.
Ya Allah, sembuhkanlah hambamu yang akan mengalahkan musuhmu atau berjalan karenamu mengantarkan jenazah. Ini lebih kepada orang-orang yang sudah menghadapi sakaratul maut dan lain-lainnya. Yang kedua adabnya, menasehati agar sabar dan tabah. Hibur saudara kita yang sakit. Orang yang sakit adalah orang yang membutuhkan motivasi dan dorongan serta semangat di dalam menghadapi penyakitnya. Jangan sampai orang yang sakit justru dia merasa asing dan kita jauhkan, dan dia harus butuh yang namanya semangat dari kita untuk melawan penyakitnya. Kasihkan semangat, kasihkan spirit, kasihkan dorongan. Karena sebab inilah disunnahkan secara tulus atas penjengukannya untuk memberikan nasihat agar senantiasa sabar dan tabah. Bila sakitnya itu yang dideritanya katakanlah harapannya sangat kecil, bahkan dokter sudah memvonis misalnya, ya umur Anda sudah tidak lama lagi misalnya gitu ya, maka peran kita adalah tetap kita menasehatinya dan kita anjurkan dia untuk banyak-banyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Bisa jadi sakit yang diderita disebabkan oleh banyaknya sebuah dosa, kan gitu. Suruh banyak membaca istighfar. Kemudian menjauhi persengketaan. Jadi sama orang-orang yang dia benci, tolong saling minta maaf dan memaafkan. Apalagi udah sakitnya itu sudah bisa dikatakan udah parah dan harapan kecil untuk sembuh misalnya. Walaupun kesembuhan itu milik Allah gitu Bu ya. Tapi kan tidak salah seorang dokter memprediksi dari kadar keilmiahan yang dia miliki, pengetahuan. Sehingga ketika dapat statement dari dokter seperti itu, ya orang yang demikian harus banyak kita ingatkan, banyak istighfar. Dendam-dendam sama orang lain hilangkan. Nah, karena bisa jadi upaya itu di samping memang Allah menghendaki dia bisa hidup, mungkin itu dengan satu cara ya, dengan jalan itu, wasilah itu. Kalaupun memang Allah akhirnya memanggil dia secara psikologi, dia tidak lagi ada dendam, tidak punya kesalahan dengan saudaranya sama muslim gitu ya. Kemudian selesaikan urusan dunia. Ya katakanlah kalau ada waktu utang piutang misalnya, atau mungkin hal-hal yang berkaitan lah kepada duniawi, serta menasehatinya untuk memaafkan kesalahan orang lain. Kalau memang orang lain punya salah sama beliau, ya beliau seikhlasnya harus minta dimaafkan gitu. Dan orang yang merasa dizolimi pun sudah seharusnya kita memaafkan. Kadang ada Bu, maaf ya, orang itu makanya ada satu peribahasa, lidah itu tidak bertulang, namun kalau sudah melukai hati, ya kadang sakitnya itu sampai dibawa mati. Malah sampai dia bilang, pokoknya gua mah 7 keturunan nggak bakal maafin lu, kan gitu. Masya Allah, udah saking sakit hatinya dilukai oleh goresan lidah gitu. Goresan pedang barangkali sakit bisa ada obat Bu ya, tapi kalau terlukanya hati oleh lidah sulit. Nah makanya ketika orang yang sudah sakit yang bisa dikatakan parah, maka dia harus sekiranya meminta maaf dan dia mau memaafkan ketika orang lain punya salah dengan dia gitu. Selanjutnya dalam konteks Imam Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' dikatakan bahwa intinya sama ya, bahwa disunnahkan bagi orang yang menjenguk orang yang sakit untuk menenangkannya dalam rangka berharap rahmat Allah, serta menganjurkannya untuk senantiasa berprasangka baik kepada Allah, dan juga diingatkan dengan ayat-ayat Al-Quran atau hadis tentang hal tersebut. Banyak Ibu ketika orang sakit, dia itu udah bersuuzon kepada Allah. Allah nggak sayang sama saya dikasih sakit berat misalnya, nggak boleh ya. Dan kita sebagai seorang muslim, ketika memang saudara kita sakit kemudian ada hal-hal demikian, kita ingatkan, sekiranya jangan pernah kita bersuuzon kepada Allah. Berikan kita penjelasan bahwa sesungguhnya penyakit yang Allah berikan, ya tentunya ada hikmah. Siapa orang yang diderita sakit dan dia ikhlas, maka dosanya gugur Bu, gugur. Cuma terkadang kita manusia, mohon maaf, manusiawi, ketika orang sakit, dia sakit, ya itu tadi, kadang beranggapan Allah tidak sayang,
Atau mungkin dia beranggap Allah murka kepada dirinya. Jangan ya. Karena hakikatnya kalau dia tahu ketika manusia diberikan sakit oleh Allah, dia ikhlas menerimanya dan tentunya berikhtiar untuk mencari kesembuhan gitu ya, maka dosa-dosanya itu akan berguguran. Itu salah satu keutamaan orang yang sakit. Jadi ketika sakit itu harus banyak berbaik sangka kepada Allah. Kemudian yang ketiga, tidak berlama-lama ketika kita menjenguk orang sakit, kecuali yang sakit menginginkan itu. Mungkin kan, maaf Bu ya, orang sakit bisa dikatakan butuh kondisi tenang dalam proses kesembuhan. Yang kedua, ada juga memang dia butuh seseorang. Misalnya kita hadir menjenguk orang sakit, sebaiknya tidak lama-lama, karena biasanya ketika kita berlama-lama ya tentu mengganggu waktu istirahat satu. Jadi kalau kita menjenguk orang sakit ini ada pentingnya. Kecuali orang yang sakit menghendakinya, contoh misalnya ya sudah ibu jangan pulang dulu. Mungkin dari sakit itu beliau pengen ya bercerita barangkali, atau minta kita untuk memberikan semangat, itu boleh-boleh saja. Yang penting ada izin dari orang yang sakit. Kalau memang tidak, ya kita harus bisa menyesuaikan waktulah, jangan sampai terlalu lama gitu ya. Ini juga ada hadisnya, bisa kita lihat bahwa dalam sebuah kitab ya, pengarang Al-Hawi yaitu Al-Mawardi dan lainnya berkata, hendaknya mengunjungi orang yang sakit tidak setiap hari. An-Nawawi, Imam Nawawi berkata, ini bagi orang lain, adapun bagi kerabatnya atau teman dekatnya atau orang-orang yang ia senang bersamanya untuk mengambil barokah dengan kunjungannya, atau orang-orang yang jika tidak datang setiap hari bisa mendatangkan kesulitan baginya, maka hendaknya mereka mendatanginya terus menerus. Artinya, maaf, kita misalnya keluarga memang butuh, jangan sampai kita, konteksnya harus bedain Bu. Ketika kita menjenguk orang lain yang tidak ada ikatan kerabat, tentunya jangan berlama-lama. Tapi bila itu kerabat kita, memang dia butuh support dari kita, kita jangan berpikir nggak usah tiap hari lah, ntar dia keganggu. Kalau kita masih ada ikatan keluarga, kerabat, anak, orang tua misalnya gitu ya, itu harus setiap hari. Tujuannya adalah satu tadi, memberikan support, semangat gitu ya. Justru orang yang sakit bila dalam kesendiriannya, dia merasa akan terbawa pikiran akan penyakitnya gitu. Jadi proses kesembuhan bisa jadi jauh. Tapi ketika dia hadir, ketika dia sakit, kemudian ada orang yang mendampingi, yang mengobrol, yang memberikan semangat, tumbuh juga secara mentalitas Bu ya, psikologis dia akan tumbuh untuk kesembuhan. Makanya kadang gini, sakit kuncinya ketika orang sakit sembuh, pingin cepat sembuh, sugesti dari diri sendiri, saya akan sembuh. Justru banyak orang yang sakit dan bertambah sakit ketika dia sudah menemukan titik putus asa, udah pasrah. Nah itu yang nggak boleh dalam Islam gitu ya. Jadi kuncinya, sakit apapun Allah yang memberikan penyakit, Allah kasih obat. Yang terpenting adalah dia harus husnuzon, baik sangka sama Allah, dan terus memberikan semangat untuk dirinya. Kalau bukan kita yang gedein hati gitu kasarnya Bu ya, siapa lagi? Saudara, keluarga paling mendoakan, tapi inti di kita sendiri. Kalau ada keinginan kuat untuk sembuh gitu. Itu intinya. Kemudian masih banyak lagi hadis yang lain keterangannya. Ini anjuran bagi orang sakit. Tadi adab ketika kita menjenguk orang sakit. Walaupun ada beberapa yang lain adab-adab yang tidak disampaikan dalam kitab ini tentang adab ketika kita menjenguk orang sakit. Tapi saya sampaikan berkaitan kepada kitab ini saja, biar tidak terlalu jauh ya. Yang intinya adalah adab yang saya sampaikan ini tidak hanya ini, bisa berkembang dan lain-lainnya. Bagaimana kalau kita misalnya, dianjurkankah dalam Islam ketika kita menjenguk orang sakit itu bawa buah tangan misalnya? Itu mah hanya sebuah budaya yang baik sebagai rasa ibaratnya kepedulian gitu ya. Walaupun hakikatnya Ibu, itu semua nggak berarti buat dia. Karena orang sakit jangankan lagi diberikan sesuatu yang nikmat Bu ya, apapun yang dia makan pahit.
Namanya orang sakit kan gitu ya. Setidaknya yang dia butuhkan, saya yakin, doa gitu. Support supaya dia tuh semangat dalam menghadapi penyakitnya dan lain-lain bisa disampaikan. Baik, sekarang kita coba menjelaskan tentang anjuran bagi orang yang sakit. Tadi kita nih yang sehat menjenguk orang sakit. Nah, sekarang bagaimana posisinya kalau kita yang sakit gitu ya. Nah, ini juga harus kita pahami. Yang pertama, kita memohon ampun kepada Allah ya. Mohon kesembuhan dan kesabaran maksudnya. Ini juga penting, Bu. Melalui doa-doa yang tadi disampaikan, orang yang datang menjenguk kita, didoakanlah kita supaya kita sembuh. Tapi kita nggak minta sembuh, kan sulit, Bu. Jadi diri kita juga, saya katakan, kita harus optimis gitu, bahwa penyakit yang kita derita pasti sembuh. Mohonlah kepada Allah, mohon untuk diberikan kesembuhan dan kesabaran. Karena orang sakit itu memang luar biasa ya. Saya pernah ngalami ngurusin almarhum bapak saya sakit itu, tidak hanya yang sakit, yang ngurusin juga kesabarannya harus kuat gitu ya. Makanya saya bilang sabar, Mbak, sabar gitu ya. Artinya kita harus banyak kasih anjuran gitu ya. Dan termasuk yang sakit pun harus diminta diberikan satu nasihat agar dia memohon kesembuhan kepada Allah dan harus memiliki kesabaran. Karena biasanya ya orang yang sakit itu kan, maaf, ini yang bisa jadi, Bu, ke arah nanti akhirnya murtad kita kepada Allah, gara-gara kita ketika kita sakit tadi menyalahkan Allah, tidak menerima kehendak Allah. Kemudian bisa jadi kita itu benci kepada Allah. Bisa jadi diderita sakit yang berlarut-larut, enggak ada kesembuhan misalnya, sudah banyak lah, sehingga kesabaran itu hilang. Apalagi ketika dia sakit yang derita memang sangatlah sakit, banyak mengeluh dengan rasa sakitnya, maka disinilah butuh sebuah kesabaran gitu ya. Bahwa orang yang sakit dan bersabar, saya sampaikan tadi, adalah dosanya akan berguguran. Kemudian Ibu, dengan hadis banyak lah, nanti kita bisa lihat masing-masing saja. Nanti buat bahan diskusi kita boleh di sini. Ini ada doa-doa yang bisa kita baca ketika kita sakit, Bu ya, agar dimintakan kesabaran oleh Allah. Saya singgung sedikit saja bahwa dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah atau radhiyallahu an, aku pernah mengeluh, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewatiku sementara aku berkata, ya Allah, seandainya ajalku telah datang, maka rahmatilah aku, dan apabila tertunda, maka lapangkanlah aku dalam kehidupan, dan seandainya sebagai musibah, maksud sakit sebagai musibah, maka sabarkanlah diriku. Jadi kan sakit itu konteksnya banyak, Bu. Satu, bisa sebagai memang ujian hidup. Kedua, sebagai teguran. Konteksnya banyak. Jadi makanya ketika sakit harus banyak mohon kepada Allah. Apakah sakitnya saya ini karena kemaksiatan saya? Apakah sakitnya saya memang karena ujian darimu untuk menaikkan tingkat ketakwaan kita nggak tahu. Karena memang beragam eksistensi daripada sebuah penyakit itu beragam. Tinggal tergantung bagaimana si yang sakit tadi. Kalau yang sakit tadi misalnya orang yang taat kepada Allah, bisa jadi sakit sebagai ujian kesabaran. Sebagaimana Nabi Ayub, kita tahu, Bu ya, sakitnya berkepanjangan sampai ditinggalkan istri-istrinya. Itu sakit bukan karena Nabi Allah Ayub berdosa kepada Allah, bukan, tapi ujian. Tapi kita kan sebagai manusia biasa nggak tahu apakah ini ujian, apakah ini memang murka Allah, teguran Allah maksud saya. Maka di sini banyak doa yang kita panjatkan. Seandainya ajalku telah datang, maka rahmatilah aku. Artinya kalaupun penyakit yang kita derita terus membawa kematian kepada kita, agar mati kita dalam rahmat Allah, kasih sayang Allah. Dan apabila tertunda, maka lapangkanlah aku dalam kehidupan. Artinya ketika memang sakit terus kemudian enggak ke ajal larinya malah sembuh, maka kita minta agar kelapangan hidup gitu ya, agar bisa memaknai, mengambil hikmah dari sakit yang kita derita. Dan seandainya sebagai musibah,
maka sabarkanlah diriku. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, apa yang engkau ucapkan, kemudian ia mengulangi yang tadi saya sampaikan gitu ya. Nah, yang telah ia ucapkan, Abdullah bin Salamah berkata, kemudian beliau menendangnya dengan kaki beliau dan berdoa, ya Allah, selamatkanlah dia atau sembuhkanlah dia. Ia merasa ragu. Ali berkata, kemudian aku tidak lagi mengeluh sakitku setelah itu. Maksudnya Rasulullah dengan ekspresi yang seperti ini, kita tidak boleh banyak mengeluh dalam kondisi sakit gitu ya. Berdoa yang baik boleh. Kalau seperti ini kan kita tidak tahu, Bu. Artinya seakan kita kalau kita memandang penyakit kita dalam murka Allah, ya Allah ampuni saya, boleh saja gitu. Namun tentunya semua ini kembali kepada nilai daripada sakit kita itu, banyak memohon kepada Allah agar diberikan kesabaran. Dalam sebuah hadis lain dikatakan bahwa barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar, ya, maka Tuhannya akan membenarkannya dan ada satu keterangan. Artinya inti daripada kalimat-kalimat ini yang harus kita baca, perbanyak kita baca saat kita dalam kondisi sakit. Doa-doa yang tadi kalau orang yang jenguk kan sudah ada tuh, Bu, doanya tadi. Nah, kita yang sakit minimal berzikrullah, mengingat Allah dengan kalimat-kalimat yang mudah buat kita. Salah satunya ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rangkaian ini terpotong-potong dan akhirnya melengkapkan menjadi kalimat utuh, ya. Berawal dari la ilaha illallah wallahu akbar, kemudian la ilaha illallah wahdah, dan pada akhirnya kalimat ini menjadi utuh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Atau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la haula wa la quwata illa billah. Perbanyak itu saat kita sakit. Jadi jangan banyak ngeluh, jangan banyak nangis juga gitu ya. Banyak kita mohon sama Allah kesabaran, kesembuhan. Yang kedua, kondisi kita yang sakit, adab kita, perilaku kita adalah harus berpesan kebaikan kepada keluarganya. Ya, tadi saya katakan di awal, sakit itu berawal dari gerbang menuju kematian. Artinya ketika kita sakit, disunnahkan bagi orang yang sakit dalam kondisi sakit untuk senantiasa mengingatkan kepada keluarganya agar bersabar dan tidak mengeluh. Artinya dia pun mengingatkan keluarga. Dianya kuat, kadang keluarga yang bikin lemah, gitu kan ada. Pak, sembuhlah Pak, jangan sakit mulu, misalnya gitu. Gimana nih saya, misalnya gitu ya. Jangan seperti itu. Dan yang sakit harus balikan ucapan, doakan saya, berikan saya kekuatan gitu, berikan saya kesembuhan, kasih motivasi saya, pesan-pesan yang baik lah gitu intinya. Jangan sampai, kan kadang, Bu, maaf ya, mental orang sakit itu dampaknya dua, kepada yang sakit dan yang ngurusin biasanya. Tadi saya katakan, ngurusin orang sakit juga dibutuhkan kesabaran. Ketika dia tidak sabar, nah makanya yang sakit berpesan, bersabarlah ngurusin saya gitu ya, insya Allah saya sembuh gitu. Dan jangan menunjukkan ketidaknyamanan mengurus orang sakit, justru itu akan membawa beban secara mental, Bu ya. Orang yang sakit malah kepikiran gitu. Pokoknya kita yang ngurusin, ikhlas saja ngurusin gitu. Jangan banyak mengeluh kesah gitu ya. Kemudian yang ketiga, berbaik sangka kepada Allah. Nah ini artinya tadi saya katakan bahwa berhusnuzon ya kepada Allah, bahwa sakit adalah ujian Allah. Walaupun kita nggak tahu, saya katakan tadi, apakah ini ujian, apakah ini teguran atau yang lainnya, tapi kita harus yakin, tanamkan husnuzon, berbaik sangka kepada Allah. Ya Allah, Engkau memberikan ujian kepada saya. Karena dalam ujian konteksnya, Bu, dalam surah Al-Baqarah akhir itu ya, laha maka sabar itu ya, bahwa Allah tidak akan membebani sebuah ujian sesuai dengan kemampuan kita gitu. Jadi harus apa? Harus menguatkan lah. Nggak ada yang istilahnya Allah membiarkan hambanya dalam kondisi yang sulit asal kita mau berdoa gitu ya. Kemudian
Dan karena itulah seorang muslim seharusnya senantiasa berprasangka baik kepada Allah, bahwa setiap yang dia takdirkan kepada kita maksudnya, atau kepada seseorang, merupakan kebaikan dari Allah untuknya. Karena begini Bu, kebaikan yang kita nilai itu sebuah kebaikan belum tentu untuk Allah. Sesuatu yang buruk menurut kita belum tentu juga buruk bagi Allah. Jadi kita harus yakin bahwa di balik kondisi sulitnya kita pasti ada rencana manis indahnya Allah kepada kita. Jadi kita jangan banyak mengeluh, jangan banyak menyalahkan Allah. Wah, Allah nggak sayang sama saya, Allah macam-macam lah. Jangan, hindarkan itu, karena kalau berlarut-larut akan mengotori akidah yang akhirnya kita nanti tidak yakin kepada Allah. Tidak mengharapkan kematian. Nah, optimis ya dalam hidup. Di samping itu dilarang bagi untuk mengharapkan kematian, sebab hal itu merupakan salah satu bentuk dari keputusasaan dari rahmat Allah. Kadang maaf Bu ya, orang sakit, udahlah kalau memang saya memang sakit mati ya matilah gitu Bang. Jangan mengharap kematian lah intinya. Kita yang sakit harus optimis lah intinya, karena tadi saya bilang kesembuhan itu gimana suges kita Bu. Kalau kita udah pasrah ibaratnya, malah maaf ya, ada orang misalnya gini, anak misalnya orang tua sakit, si anak berusaha untuk membawa kesembuhan dengan ikhtiar, misalnya berobat ke rumah sakit. Kata orang tua kita, udahlah gak usah dibawa kemana-mana, memang waktu mati ya mati. Jangan dulu, maksud kalau udah ikhtiar, udah berusaha maksimal, kalau memang akhirnya seperti itu ya udah, memang itu ada kehendak Allah. Tapi kalau belum ada upaya, jangan sekali-kali kita putus asa dari rahmat Allah. Namun dikecualikan Bu dalam hal ini jika harapan kematian tersebut karena adanya kekhawatiran akan munculnya fitnah yang terjadi pada agamanya. Ya artinya misalnya, maaf, saya dengar di sana ada dukun sakti mandraguna bisa menyembuhkan penyakit macam-macam. Ingat, hal semacam itu malah justru mengundang murka Allah. Ya, boleh kita berikhtiar, tapi carilah yang syariat ya. Berobat misalnya ya kita nggak tahu Bu ya, karena dari doa siapa, dari perantara mana penyakit bisa sembuh kita nggak tahu. Kita disuruh untuk berikhtiar. Namun sebagai seorang muslim yang baik, carilah ikhtiar yang syariat. Karena bermunculan sekarang ya maaf ya, pengobatan-pengobatan yang berkedokkan agama yang akhirnya kita dirugikan ya, baik secara finansial, lebih-lebih masalah akidah ya. Bisa kita lihat nanti. Yang kelima, memohon kemudahan kepada Allah dalam sakaratul maut. Ketika memang orang sakit yang memang maaf kan biasanya Bu, ya tentunya kita sudah memahami lah, orang yang sakit yang memang sudah tidak diharapkan kesembuhannya, artinya memang ke arah akan Allah cabut ruhnya, maka kita sebagai yang sakit gitu ya, mohon kepada Allah agar dimudahkan dalam proses sakaratul maut. Saya ingat ketika almarhum bapak saya itu, Yan mau kemana? Mbak, saya mau sholat isya dulu, cepat kemari ya. Ya, setelah sholat isya saya langsung, Bapak udah gak kuat, kata beliau. Saya bilang, Mbak, kalau memang Bapak merasa tidak kuat, pasrahkan sama Allah dan mohon kepada Allah diringankan dalam proses Bapak kembali kepada Allah. Ya alhamdulillah, ya beliau ya meninggal dalam kondisi baik gitulah ya. Artinya itu penting Bu, ketika memang seseorang yang sudah, kan dia merasa dirinya itu ya maaf ya, sudah merasa tidak kuat dengan apa yang diderita, yang akhirnya memang harus kembali kepada Allah, tetap kita pesan doa sama Allah biar ajal kita, ajal Anda gitu ya, dalam kondisi dimudahkan oleh Allah proses sakaratul maut. Karena memang kalau bicara sakaratul maut, bahkan salah satu nabi, kalau tidak salah Nabi Yunus alaihissalam pernah ingin merasakan meninggal, cabut ruhnya, sakaratul maut, dan beliau minta setelah dicabut hidupkan kembali sama Allah. Setelah beliau mengalami sakaratul maut, kemudian beliau hidup dan bercerita, sakitnya sakaratul maut itu laksana dihujam oleh ribuan pedang. Sekelas nabi, rasa sakit ketika sakaratul maut itu serasa dihujam ribuan pedang. Sekelas nabi, gimana kita? Makanya kita selalu berdoa kepada Allah dalam doa selamat, ada itu ya, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, minta sama Allah agar diringankan
ya, agar diringankan ketika dicabut sama Allah, les gitu Bu ya, ibaratnya seperti apa ya, ngambil rambut di adonan les, gampang gitulah. Itu yang kita minta ya, biar akhir hayat kita dalam kondisi dalam sakaratul maut yang baik gitu ya, dan lain-lainnya. Kemudian yang keenam, memohon kepada Allah untuk diwafatkan di tempat yang mulia. Ini terjadi pada salah satu zaman seorang sahabat gitu ya, yaitu disampaikan di sini bahwa Umar bin Khattab ya meminta agar beliau meninggal dunia di tempat yang mulia, yaitu di Makkahul Mukarramah atau di Madinatul Munawwarah. Kita boleh nggak? Boleh minta Bu, boleh. Kan berapa banyak orang Muslim ketika, maaf ya, saya punya kerabat ketika beliau ibadah umroh meninggal di sana. Berangkatnya baik, sehat, maka dia berangkat baik. Tapi mungkin boleh nggak kita seperti boleh, karena memang kematian yang diharapkan oleh seorang muslim di tempat-tempat yang mulia. Ya minimal ketika kita sujud, ketika kita sedang zikir, sedang ibadah, Allah cabut ruh kita. Terasa indah. Jadi kematian itu kita tahu ada yang namanya husnul khotimah, ada yang namanya su'ul khotimah. Yang kita minta adalah husnul khotimah, agar kita mati dalam keadaan baik di akhir kita gitu ya. Dan doa kita minta agar dimatikan sama Allah di tempat yang mulia seperti Makkahul Mukarramah atau Madinatul Munawwarah, boleh. Ya artinya ya mungkin saja orang-orang Indonesia yang ketika ibadah haji, mungkin beliau dalam doanya pernah terbesit itu, agar pengen matinya di sono gitu kan, di tempat yang mulia, di kota mulia. Allah ijabah, ya insya Allah itu menjadi satu ini ya. Terus apa keutamaan? Ya tentunya banyaklah keutamaan. Kita bisa bayangkan Bu, ketika kita berada di Makkahul Mukarramah, seringkali setiap detik ada sholat gaib, sholat gaib, sholat gaib ya, karena memang banyak yang meninggal gitu. Nah, kita bisa bayangkan kita didoakan, disolati oleh jutaan manusia. Kayak gimana? Kan ada satu riwayat 4 saf saja dengan berjumlah 40 orang dosa si mayit terampuni. Makanya yang bagus itu orang yang meninggal dunia disolati dengan jumlah orang 40 orang, maka dosanya akan terampuni. Apalagi di Mekah, kayak orang-orang soleh. Kayak kemarin ini, maaf, saya punya guru Kiai Haji Zubair Dasuki meninggal di malam Jumat pas sholat Jumat di At-Taqwa, sedang acara maulid Ibu. Nyolatinnya itu selesai acara maulid langsung nyolatin, ribuan manusia masih banyak. Kadang-kadang saya sendiri berdoa, rindu, pengen sama Allah, andai kata saya dicabut oleh Allah, ingin disolati dengan luar biasanya orang, karena sudah didapat jaminan dari Allah untuk diampuni segala dosa kita. Barangkali itu saja untuk penyampaian tentang adab orang menjenguk orang sakit dan sikap bagi orang yang sakit gitu Bu ya. Nanti akan kita sampaikan tindakan menjelang wafat nanti insyaallah di kesempatan lain. Ini silakan dipelajari, dibaca-baca, karena memang banyak Ibu di antara kita ini terlupakan poin-poin yang ada dalam buku ini. Karena ini banyak sekali di lingkungan kita, terkadang maaf kita tidak menjalankan karena mungkin barangkali ketidaktahuan gitu. Makanya dengan adanya seperti ini mudah-mudahan menambah pengetahuan yang kita miliki. Baik Ibu, itu saja yang bisa kami sampaikan. Nanti silakan kalau memang ada mau didiskusikan ya, saya persilahkan ya. Saya beri waktu barang 10 menit. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, silakan berkaitan kepada ini atau yang lainnya. Silakan ya. Demikian, barangkali mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri kalau ada yang bertanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.